Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, teman-teman kelas 12 IPS, hari ini kita akan bahas dua organisasi terakhir di bidang regional. Jadi las ya, buat regional nanti kita bakal ke global. Oke, kalau begitu tanpa basa-basi, kita langsung aja deh ya pembahasan materinya. Oke guys, kita akan ke organisasi pertama. Kemarin kita bahas AFTA, sekarang kita bahas NAFTA atau North America Free Trade Area. Jadi ini perjanjian antar negara di Amerika Utara. Awalnya sih perjanjian ini hanya bersifat bilateral, perjanjian dua negara antara Amerika Serikat dan juga Kanada. Yang cakupannya itu mengenai budaya, perdagangan, perjalanan, wisata kali ya maksudnya. Ikatan keluarga gitu, hanya itu saja. Tapi ternyata perjanjian ini tuh bisa dikatakan sukses lah ya. Dan akhirnya terjadilah yang namanya perjanjian trilateral karena Meksiko merasa tertarik dengan perjanjian ini. Nah, kemudian pada tahun 1994, lebih tepatnya tanggal 1 Januari ketika tahun baru, NAFTA diresmikan. Dan NAFTA sendiri merupakan zona wilayah perdagangan bebas terbesar kedua setelah MEE dengan konsumen sebanyak 365 juta US dollar pastinya ya di ketiga negara tersebut. Jadi mereka tuh kayak semacam ekspor impor dari tiga negara ini gitu kan ya, dan dikonsumsinya sama masyarakat dari tiga negara ini juga kayak gitu ya kan. Nah, NAFTA sendiri merupakan jawaban atas persaingan dagang antara Amerika melawan Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Eropa ya kan. Gitu, Uni Eropa kan MEE. RRT ya, Tiongkok memang dari dulu sampai saat ini perdagangannya memang wow sekali ya, dan di abad lagi ya, di tahun sekarang kan dua raksasa ekonomi terbesar di dunia adalah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok kayak gitu. Oke, nah selanjutnya di sini ada tujuan dan fungsi NAFTA. Tujuannya yaitu peningkatan ekspor impor dan juga investasi. Jelas banget ya. Jadi kita ekspor, kita impor, dan juga investasi ketiga negara ini gitu kan. Menciptakan iklim usaha yang adil antar tiga negara. Jadi nggak ada yang berat sebelah. Terus yang ketiga, kemudahan pergerakan barang dan jasa di antar negara-negara anggota gitu. Kalau misalkan kita nggak ada kerjasama, bisa jadi ekspor impor akan terhambat terhambat oleh peraturan-peraturan di sana, pajak dan lain-lain kayak gitu. Terus selanjutnya perdagangan bebas, selanjutnya lagi integrasi negara yang lebih besar. Jadi ketiga negara ini semakin kuat erat hubungan mereka gitu kan. Dan yang terakhir mengurangi biaya komersial melalui penghapusan atau pengurangan pajak impor pada hubungan perdagangan antar negara anggota. Jadi kalau misalkan ke negara lain masih Amerika Serikat kalau misalkan negara lain mau impor nih ke Amerika, misalkan pajaknya itu 10% dari harga barang misalkan. Nah, kalau misalkan antar negara anggota bisa jadi nggak ada pajak impor atau bisa jadi dikurangin kayak gitu. Next, selanjutnya fungsi dari NAFTA sendiri yaitu menghapuskan tarif impor dan ekspor antar ketiga negara. Yang tadi ya bisa menghapuskan, bisa juga pengurangan. Yang selanjutnya, eksportir harus mendapatkan sertifikat of origin, sertifikat original intinya itu untuk menghapus tarif tersebut. Jadi yang punya sertifikat original ini hanya Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi negara anggota saja. Jadi misalkan ibu nih pengusaha dari Kanada, ibu teh mau memasukkan produk ibu, ceritanya produk ibu teh milk cereal teh ya kan. Jangan lupa guys di follow Instagramnya, sedikit promosi guys. Misalkan ibu tuh mau masukin produk ibu tentang sereal ke Amerika Serikat gitu.
karena ibu orang Kanada dan ibu punya sertifikat tersebut, jadi bisa jadi penghapusan tarif pajak atau pengurangan tarif pajak. Tapi nih kalau misalkan beda cerita kayak gini. Ibu tuh mengirimkan si cereal milk itu dari Kanada, tapi ibu produksinya jadi made in-nya bukan made in Kanada. Kayak gitu. Misalkan made in yang lebih umum ya. Made in Cina misalkan ya kan. Jadi dibuat si cereal itu dibuatnya di Cina, dari Cina tuh masuk dulu ke Kanada. Nah, supaya pengen bisa masuk ke Amerika dengan harga murah, akhirnya ibu selundupin dulu ke Kanada, kemudian dari Kanada ke Amerika. Itu tetap nggak bisa karena nggak punya certificate of origin ini. Jadi tetap pajaknya sesuai dengan aturan di Amerika Serikat seperti apa, kayak gitu ya. Yang ketiga, NAFTA menetapkan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan. Kalau misalkan dari ketiga negara ini ada perselisihan, ini akan dibereskan oleh NAFTA gitu ya. Terus selanjutnya, semua negara NAFTA harus menghormati paten, merek dagang, dan juga hak cipta. Jadi nggak boleh ngeklaim hak cipta merek dagang orang lain. Misalkan dia mau klaim nih usaha ibu gitu kan, wah ternyata bohong nih, yang bikin ini duluan kan saya gitu kan, intinya misalkan kayak gitu, atau ini kan produk saya gitu. Nah itu tidak boleh, hal-hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi kita harus menghormati, oh ya ini produknya dia gitu kan, saya mah hanya reseller doang misalkan ya kan. Selanjutnya, memudahkan pebisnis dari ketiga negara untuk melakukan bisnisnya di tiga negara tersebut. Ya itu tadi, bukan pebisnis nih datang ke Amerika. Terus misalkan Prilly dari Amerika mau ke Kanada gitu kan. Terus misalkan si Sulhan dari Meksiko mau ke Amerika. Itu gampang banget gitu, intinya kayak gitu ya guys. Ini untuk NAFTA. Udah segitu aja lah NAFTA mah ya. Oke guys, jadi kita akan lanjutkan pembahasan ke organisasi berikutnya, yaitu CAFTA DR guys ya. CAFTA DR itu apa sih? Kepanjangan dari Central America Free Trade Area Dominican Republic. Jadi ini adalah organisasi regional perdagangan bebas Amerika Tengah dengan Republik Dominika. Nah, perjanjian perdagangan ini pada awalnya hanya Amerika Tengah dan juga Amerika Serikat gitu, yang meliputi negara Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan juga Nicaragua kayak gitu. Jadi Nicaragua bukan. Jadi cuma negara-negara ini saja. Tapi pada tahun 2004 ini Republik Dominika bergabung di CAFTA ini, sehingga namanya ditambah namanya jadi CAFTA DR, dan disahkan pada tahun 2004 ketika Republik Dominika ini bergabung. Tujuan didirikannya CAFTA DR tidak lain dan tidak bukan, masih sama dengan tujuan-tujuan dari organisasi regional lainnya, yaitu untuk menjalin kerjasama dan mewujudkan perdagangan bebas antar anggota. Oke guys, selanjutnya ada ketentuan CAFTA DR. Nah, ketentuannya apa aja sih? Yang pertama, perdagangan jasa lintas batas. Jadi jasa yang ditawarkannya ya. Dan di sini tidak boleh diskriminatif, dalam artian negara anggota ini harus memperlakukan penyedia jasa dari negara-negara anggota secara setara dengan penyedia jasa dalam negerinya sendiri. Jadi misalkan Excel itu penyedia jasa yang ada di Amerika, kemudian ibu dari Costa gitu kan, terus misalkan Firman dari Honduras, terus Sylvie dari Nicaragua misalkan ya, terus Gadis dari El Salvador. Nah kita ini, kecuali Excel tadi ya kan, mau membuka penyedia jasa di Amerika Serikat. Nah negara Amerika Serikat ini nggak boleh diskriminatif karena mentang-mentang Excel yang orang Amerika, sehingga memandang kita itu yang tadi ibu sebutkan sebelah mata gitu. Jangan sampai seperti itu, intinya kayak gitu ya. Terus di sini juga penyedia jasa, perusahaan-perusahaan penyedia jasa diwajibkan membuka kantor layanan di negara tersebut. Jadi ibu misalkan penyedia jasanya adalah laundry baju kucing gitu kan, jadi nanti ibu bikin kantor layanannya, jadi biar nggak pusing gitu kan. Orang-orang Amerika kalau misalkan mau laundry baju kucing
datang aja ke ibu buat di laundryin baju kucingnya. Nah kayak gitu ya. Yang kedua, jasa keuangan. Nah, jadi selain tidak boleh diskriminatif, ini Cafta DR ini harus melarang batasan kuantitatif tertentu atas akses pasar dari lembaga-lembaga keuangan di negara-negara anggota, dan juga melarang batasan terhadap kebangsaan dari para manajer seniornya. Jadi nggak boleh nih melihat seseorang dari nationality-nya, kayak gitu. Yang ketiga yaitu investasi. Di sini Cafta DR harus melindungi negara anggota terhadap praktik diskriminasi atau praktik tidak adil ketika mereka ini melakukan melakukan investasi di wilayah negara anggota lainnya, kayak gitu. Nah, ada yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama, ketika mau investasi ya, yang pertama Cafta DR ini melarang perlakuan yang lebih istimewa terhadap investor dalam negeri dibandingkan investor luar negeri. Hampir sama dengan penyedia jasa ya, intinya kayak gitu. Yang kedua, Cafta DR membebaskan transfer dana yang terkait dengan investasi. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan kepada pekerja tanpa melihat status kebangsaan. Gak boleh nih dilihat, oh dia orang ini, nggak boleh kayak gitu. Selanjutnya akses pasar dan juga pertanian ya. Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Cafta DR. Udah selesai. Udah beb, selesai guys. Udah beb, selesai guys. Ya jadi udah selesai ya. Ini untuk 2 organisasi sedikit aja sih, ini emang gak terlalu banyak dijelasin juga. Cuman waktu kemarin itu ada yang nggak kemarin, sebenarnya 2 minggu yang lalu, tapi kayaknya minggu lalu ibu lupa nggak ini. Ada yang ngechat ibu, katanya, "Bu, aku baca di buku," katanya, di apanya tuh, di kayak kolom-kolom yang itu loh, kolom-kolom namanya tuh apa sih, kayak kolom historia gitu ya kan, katanya baca di SARC ya kan. Nah di SARC kenapa katanya si India sama Bangladesh ini nggak datang di KTT SARC Pakistan cenanya. Oh ini hampura kelupaan sama ibu minggu lalu, jadi ibu bahas sekarang aja ya kan. Yang ini yang di halaman 192 katanya. Nah jadi intinya sih kayak gini, kenapa India sama Bangladesh ini tolak hadir KTT SARC, karena sebenarnya simpelnya ini diadakan di Pakistan gitu. Jadi negara-negara ini tuh nggak mau datang gitu, memboikot KTT SARC di Pakistan karena Pakistan ini punya masalah dengan kedua negara ini gitu, masalah politik. Nah Pakistan punya masalah dengan Bangladesh karena Pakistan ini ikut campur dalam memprotes hukuman mati terhadap pemimpin radikal Islam ya kan, yang akhirnya terlibat dalam kejahatan perang. Sedangkan dengan India ini ada serangan lintas batas terhadap barak militer di India. Jadi orang Pakistan itu kayak nyerang India gitu kan, akhirnya perbatasan India ya kan, sehingga 18 tentara ini tewas gitu, sehingga si 2 negara ini tuh melakukan tindakan untuk menolak hadir di KTT SARC gitu. SARC mungkin agak sedikit berbeda sama APEC ya. Kalau ibu lihat kan APEC itu tidak 100% politiknya tuh masuk ke sana gitu ya. Jadi kayak ya udah pemerintahan perdagangan ekonomi aja. Kalau ini karena memang 2 negara ini sedang konflik, jadi kayak kebawa-bawa kesininya gitu, ke bidang ekonominya gitu. Kalau APEC kan ibu sudah bilang kan, ketika Hong Kong punya masalah dengan Republik Tiongkok, ketika RRT punya masalah dengan Republik Tiongkok juga gitu kan, tapi mereka duduk bersamaan di APEC gitu. Udah sih kayak gitu aja ya. Tuh ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Seperti itu. Oh iya, satu lagi untuk UTS. Jadi UTS-nya itu tadi kan ibu nggak akan ada UTS ya sebenarnya mah, jadi kayak dari nilai-nilai kalian aja, tapi ternyata kan harus ada UTS. Jadi UTS-nya materinya itu dari
bab 1 yang tentang perlawan apa ya respon dunia internasional sampai ke iptek, udah itu aja. Ini enggak di UTS kan ya, karena banyak banget materinya, jadi ini mah nanti aja di UAS ya. Di UASnya lebih banyak yang ini, sisanya itu cuma ngulang-ngulang aja yang lainnya. Oke, jadi belajar lagi ya, sok silahkan dipelajari lagi. Nanti kita UTS hari Rabu, berarti tanggal berapa? 21 Oktober kita akan UTS. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.